Sekali. Dah. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Teman Hera. Hari ini kita mau cerita-cerita yang santai aja, santai tapi informatif ya. Karena pengalamannya nggak semua orang punya gitu ya, pengalaman langka. Yaitu sekolah di sekolah khusus putri, ya, all girls school gitu. Dan yang akan cerita hari ini adalah tamu saya, namanya Nina. Halo. Nina adalah alumni dari SMA Iya, Kanita Tarakanita 1 1. Pulau Raya ya, Mhm. Jakarta. Oke. Nina, kesibukannya apa sekarang, Nin? Aku kesibukannya sekarang, udah nggak kerja kantoran lagi, Oke. tapi aku ada bisnis sendiri, bisnis hijab, namanya Hmm, NIM Hijab, NIM, NIM, NIM hijab. iya, Heeh. mungkin bisa di-follow IG-nya NIM. Ada di Tokped juga ya. Ada di Tokopedia juga, Oh, oke. Itu mhm. produksi sendiri Iya, atau kita ngumpul? produksi sendiri. Ya nggak sendiri, Oh, maksudnya tapi kita kita create, apa namanya, desain sendiri, kita mm-mm. produksi, kita jual gitu. Dan Nina Iya. juga pelari ya. Hobiku iya, Hobinya olahraga lari, kebetulan olahraganya lari lari. Kelihatan sekarang. lah badannya, atletis. Enggak juga. Kan mencoba aja, mencoba supaya sehat. Yang penting tujuannya kan sehat ya. Mm-mm. Yang penting ada olahraga, yang penting tujuannya Lomba nggak pernah sehat. ikut? Maraton? Dulu Oh iya. ya? Terus sekarang lagi jarang nih karena lagi fokus di bisnis aku gitu kan. Mhm Jadi mhm. kemarin-kemarin iya sampai maraton. Ikut Iya, maraton juga. mm-mm. Oh, keren ya. Kita deh kapan-kapan cerita soal hobinya Nina ya. Kali ini kita mau dapat informasi dari Nina tentang pengalamannya sekolah di sekolah putri ya, SMA Tarakanita gitu. Jadi awalnya gimana nih? Kenapa milih masuk SMA yang isinya cewek semua? Cewek Karena semua. lulus SMP itu kan pasti udah mulai kenal cowok, ada teman-teman yang udah Mm-mm. mulai punya pacar Mm-mm. juga gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kepikiran nggak nanti, aku cari pacar di mana nih? Bisa Kalau dibaca. semua teman sekelasnya, teman satu sekolah perempuan semua gitu. Caranya pacaran dulu sampai SMP jangan putus. Oh gitu, bener Iya, juga ya. jadi SMA udah ada Udah gitu kan. ada ya. Nggak bercanda ya. Heeh. Jadi waktu itu kan aku SMP-nya kebetulan Tarikat Anita juga, Mhm. Tarikat 5 Barito. Oke. Nah, itu kan masih campur ya cewek cewek Mhm. cowok gitu. Terus kemudian pas, masuk SMA, ibuku biasalah dia mulai bantu nyariin kan. Dan Mmm. karena kita tahu semua, pada saat itu SMA yang favorit, yang bagus tuh nggak banyak ya. Iya iya. Jadi nggak kayak sekarang pilihannya banyak Banyak banget, banget international pilihannya. school, Iya. national plus, segala macam Heeh. itu kan ya. Tapi kalau dulu tuh nggak ada gitu, cuman sekolah Katolik deh kayaknya waktu itu yang jadi Betul. tren gitu Iya ya, iya tren iya. sekolah favorit, Heeh. bagus, disiplin, Mhm. lulusannya berkualitas, bla 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 Banyak gitu kan ya, prestasi. banyak prestasi gitu. Mhm. Ya udah terus akhirnya ibuku bilang, "Kamu sayang deh kalau misalkan bisa masuk Tarakanita SMA, tapi nggak masuk, nggak diambil," maksudnya gitu kan. Mhm. Dan pada waktu itu juga aku bilang, "Aku pengen masuk ke marching band-nya SMA Tarakanita." Jadi Itu kan SMP memang udah ikut musik? belum, aku SMP Belum? belum ikut musik. Aku Heeh. SMP tuh ya Ekskul. iseng-iseng aja basket, yang kayak gitulah anak SMP Oh, masih iya iya iya. semua dicoba gitu Mhm kan. mhm. Nah, terus akhirnya pas SMA, pas masuk Tarakanita dapat bisa masuk, ya Mhm. udah aku merasa kayak, iya ya aku kan emang pengen pengen di sini karena aku pengen masuk ke drum band-nya gitu. Oh, Jadi memang dari kayak awal yang ya emang memanggil-manggil udah tuh iya ekskul kayak marching band-nya itu ya? kayaknya emang udah panggilan pengen pengen ikut di drum band gitu kan Heeh. emang cita-cita dari dulu kayak kalau bisa pengen jadi mayoret kayak gitu kan. Heeh, Kayak dan iya kayak kesampaian ya? bangga banget gitu ya, bangga Kesampaian banget. ya? Alhamdulillah Ih, kesampaian keren banget gitu kan. menyingkirkan berapa ini nih kandidat tuh kalau Aduh, mayoret. ya masalahnya bukan masalah menyingkirkan Mhm. kandidat ya, tapi prosesnya tuh memang challenging banget sih. Itu Tapi pasti memakan banyak dong yang pengen jadi mayoret juga. ya sekarang bukan hanya menjadi mayoret aja, jadi masuk ke apa namanya, ke si, Ekskulnya ekskul sendiri? marching band Mhm Tarakanitanya sendiri, itu mhm. melalui seleksi yang cukup ketat juga, gitu. Jadi, Mmm. kita masuk nih misalkan, 100 orang, dari Iya. 100 orang itu, nanti yang beneran jadi anggota itu mungkin setengahnya atau 60 ya kalau nggak salah waktu itu, sekitar Oh. 58, 60 orang yang Heeh. jadi. Jadi yang lain ini Padahal udah gugur, 6 gugur dalam bulan tuh. perjalanannya. Oh, dalam perjalanannya. Dalam perjalanan ada yang gugur. Jadi itu 6 bulan karena banyak banget yang harus kita lakukan gitu. Jadi mulai
Mulai dari misalkan, latihan baris berbarisnya harus mungkin ada berapa berapa formasi yang harus dihafalin, Mhm terus mhm. lagu juga ada beberapa yang harus dihafal, mulai Mhm. dari main alat juga harus ada peningkatan, harus ada misalkan standar harus bisa sampai lagu ini, misalkan gitu kan ya. Mhm. Nah, itu juga semua dinilai gitu. Pada akhirnya, ya itu tadi yang dari 100 bisa jadi yang masuk cuma setengahnya, yang jadi anggota cuma setengahnya. Nah, kemudian untuk Mmm. seleksi mayoret sendiri Mhm, juga gitu, dipilih lagi ya? dulu misalkan dari satu angkatan nih, kan Heeh, kita per angkatan. Jadi dari satu angkatan misalkan ada 6 orang mhm yang terpilih jadi, calon bilangnya kan masih calon, mhm, calon mayoret gitu. iya, Nanti dari 6 orang ini diseleksi lagi. Diseleksi lagi. Jadi waktu angkatan aku kalau nggak salah ada 6 orang memang oke. calonnya, sampai akhirnya itu, tinggal 2 Tinggal 2 ya, gitu, mhm. biasanya? Emang setiap Oh. angkatan ada 2 mayoret gitu kan. Nanti kan jadi kayak Oh, back to back mungkin ya. Jadi kalau mhm misalkan pada mhm, saat yang satu berhalangan ada mhm, lagi yang satu, seperti mmm. itu. Jadi Dibully nggak jadi mayoret? iya, Iya kan? double-double, Jadi triple. kelewat tuh, "Ah, jangan sok kece lu ya, mentang-mentang kepilih jadi mayoret susah kan?" Iya, iya, iya. Gimana Tapi gimana? sebenarnya kalau bullying yang pada saat kita masuk Tarki, Mhm, SMA itu kan juga ada tuh aspek-aspeknya kan. iya, Nah, itu lebih lebih absurd sih menurut aku. Karena itu kan apa ya, istilahnya eh verbal ya, verbal abuse kadang. Verbal abuse itu heeh, yang mungkin isi isi omongannya, isi ini tuh kita kayak, "Apa sih nih?" Gitu kan. Kita mhm baru masuk ke suatu komunitas, ibaratnya mhm gitu, ke suatu sekolah yang kita juga mungkin belum saling kenal, ya mhm, kan. Nah, tiba-tiba kita dibully yang kayak gitu, dianggap misalkan, nggak tahu aturan, atau nggak tahu etika, atau, "Lu tuh siapa?" Misalkan kayak gitu kan. Nah, anak SMP kan bisa dibilang kan anak SMP ya, baru lulus mhm SMP, mhm dibully kayak gitu sama kakak kelas, ya kita sih waktu itu kayak gimana ya, kesel sih kesel, tapi cuman kayak ya udah cuma bisa nerima aja kan Ada yang gitu. rontok nggak tiba-tiba keluar dari Kalau sekolah itu sih gitu? enggak ya, kalau Oh, masuk nggak ke sampai sekolahnya gitu sih ya? enggak ya, karena kan memang Heeh ospeknya tuh cuma seminggu. Jadi heeh ya udahlah ini pasti lewat kan heeh. gitu kan. Tapi setelah itu kesehariannya gimana nih? Setelah itu Kebanyak gitu ya kesehariannya cewek-cewek cewek semua. semua. Bully bully berlanjut sih enggak ya, cuman kayak lebih ngegeng-ngegeng ya kalau di Tarki tuh aku lihat. Oh, Kayak geng-gengan tuh ada geng-gengan. Mhm gitu. Ya geng-gengan ada, senioritas juga ada, tapi kan mhm. ya dengan seiring waktu, dengan kesibukan masing-masing dan segala macam juga mungkin akhirnya nggak terlalu aku sih nggak terlalu ngerasain karena aku nggak lama kan ikut drum band yang tadi. Gitu, Mmm, jadi kesibukanku udah fokus sama, si latihannya juga ibaratnya berat kayak ya? iya latihan Iya. yang berat, pulang Mhm sekolah seringnya latihan gitu mhm. kan, seminggu kan bisa 3 4 kali latihan. Oh, Jadi kayak nggak ada waktu sih mikirin yang lain-lain daripada oke. sekolah dan drum band gitu Heeh pada saat aku ya waktu itu. heeh. Jadi bener-bener habis waktunya di situ, Tapi gitu. main nggak sih kelas 1 sama kelas 2 kelas 3 gitu? Sebenarnya sih kalau yang mendekatkan mereka tuh akhirnya menurut aku ekskul malah. Jadi kayak Mmm, yang termasuk ekskul yang mhm solid itu adalah marching band diantaranya mhm. basket, tuh. Oke. Mereka tuh akhirnya yang misalkan tadinya, kelas 1 sama kelas 2 sama kelas 3 nggak main, Heeh. tapi begitu mereka tergabung dalam satu ekskul, biasanya di dalam ekskul itu mereka jadi akrab, Oh, malah jadi gitu. temenan Malah jadi ya? temenan, gitu. Oh, oke. Iya, yang awalnya nggak kenal, awalnya Mhm mungkin sempat ngebully atau apa, mhm. begitu mereka di dalam ekskul yang sama, akhirnya mereka bisa akrab. Aku lihat Mmm. gitu sih ya, banyakan. Nilai-nilai didikannya itu seperti apa di Tarki? Apakah karena cewek semua lalu, diingetin terus, "Kamu tuh perempuan loh, jangan begini, jangan begitu, nggak boleh ngomong kasar," apa-apa ya, lebih ke behavior gitu atau Bukan biasa sih ya, aja kalau semua? Tarki aku lihat bukan kayak behavior, kayak bayangan aku behavior tuh kayak mungkin sekolah John Sekolah Robert Powers ya. iya iya iya. Harusnya itu ya. Kalau kita malah enggak Oh, kayaknya, kayak enggak ya? cewek-cewek barbar sih. Heeh. Sisi-sisi barbarnya tuh Heeh. maskulin ada gitu ya. Mungkin Mhm karena cewek semua, mhm. terus begitu kita kayak ada masalah kan maunya ya udah kita sendiri yang menyelesaikan kan gitu kan, nggak perlu bantuan laki-laki kan gitu kan. Jadi Mmm, akhirnya sering begitu kan. mhm Apapun mhm. yang kita hadapin ya kita hadapin sama-sama nih.
cewek nih gitu Mmm, kan. mhm Nah mhm. itu pun, akhirnya menurut aku yang mencetak karakter karakter yang unik yang memang ada di, anak-anak Tarki tuh aku Mhm? lihat tuh, di antaranya pasti mandiri ya. Anak-anak Oke. Tarki tuh khasnya tuh pasti mereka mandiri, Oke. mereka aktif, Heeh mereka tough, heeh. gitu dan apa ya istilahnya, selama masih gue bisa kerjain sendiri, gue kerjain. Itu apa ya istilahnya? Ya mandiri ya? Mandiri ya Heeh gitu, nggak, heeh. kayaknya susah deh ibaratnya mau nyusahin orang lain, Heeh. pokoknya dia selalu, gercep gitu, gercep untuk ngerjain dan menyelesaikannya sendiri. Kayak Mmm. gengsi, ya mungkin gengsinya tinggi ya anak Tarki itu ya, Oh, oke sebenarnya ya. oke. Merasa Heeh. dirinya mampu, akhirnya, gengsi untuk minta tolong gitu Mmm, loh. Akhirnya mhm tapi itu akhirnya, jadi suatu habit, jadi suatu karakter mhm. yang itu terus dilakuin bahkan sampai di dunia kerja mungkin ya. Karena aku Keciri ya? Anak sering tari banget itu ya? heeh, ketemu Oke. anak-anak Tarki Heeh zaman aku heeh. masih kerja, Heeh. itu pas mereka bilang, "Oh ya aku juga Tarki, angkatan berapa?" Gini gini. Mhm. Itu kayak aku udah bisa ngelihat banget, oh ya Tarki banget, gitu. Kayak Mmm. Tarki banget gitu. Mhm. Iya, mereka Suat tuh heeh. ngerjain segala sesuatu juga detil gitu Oh, ya. Ibaratnya nggak usah dikasih tahu deh kalau anak Tarki atau kasih tahu dikit aja lah udah ngerti udah ngerti gitu. ya? Udah jalan Udah jalan, sendiri gitu. heeh. Kalau dulu suasana kelas kayak apa tuh, Nin? Cewek semua? Suasana suasana Jadi kelas, kan sekolahku tergantung tuh kan, sih ya. sekolah mantan sekolah cowok ya, Heeh. sekolah homogen, lalu kita masuk sebagai minoritas gitu, situ Mhm. ceweknya. Ya gitu, hawa-hawa lakinya tuh kuat banget gitu, kayak sembarangan ya, sendawa kenceng banget gitu kan, gitu. Kalau di Tati gimana? Kadang-kadang yang membuat kita meredam kita untuk berlaku seenak itu karena dalam jenis ya, Mhm kayak, mhm mhm "Oh, mhm malu ah ada dia," gitu. Nah, mhm ini mhm. gimana nih cewek semua? Ya sebenarnya sih cewek semua juga jadi lebih cuek pasti ada ya, lebih cuek Mhm, karena kita mhm. ngerasa kan di situ nggak ada lawan jenis. Ya, Jadi benar-benar mau jadi diri sendiri apa adanya tuh sebenarnya bisa banget di sekolah yang cewek semua ini gitu loh. mhm. Tapi kalau masalah apa ya, masalah uh, satu misalkan yang tadi kan kayak misalkan oh ini lebih lebih ke kayak ketut sembarangan, Mhm apa sendawa, apa mhm. segala macem. Itu kan lebih ke apa ya, behavior-nya tuh, nggak sama sih kalau menurut aku ya. Oh, Kayak tetap punya karakter tetep punya masing-masing karakter ya? Nggak masing-masing. terus Kayak dulu ketularan cuek gitu ya? nggak semua ya, kalau Oke. aku tetep ada kayak Heeh misalkan a heeh. satu terkenal dengan Mhm. anak-anak yang nerd, yang belajar banget gitu Iya. kan. A2 mulailah agak-agak ini ada yang main, ada yang belajar gitu Mhm. kan. Terus A3, nah baru kan anaknya sosial ya. Mhm. Anak sosial kan social butterfly enggak ya? Jadi mereka memang lebih senang berinteraksi sosial, memang senang senang Ah, lebih senang bergaul mungkin gitu udah kan. terpisah sendiri ya dengan adik jurusan kita dulu Iya, yang A1 terus sama anak A4 ya? A4 itu, Mhm. nah itu terkenal yang barbar, yang kayak gimana Gitu. tuh anak A4 dari dulu ditarik itu kayak Anak gitu. bahasa ya? Anak bahasa gitu. Jadi Oh. lebih ekspresif lah, sangat-sangat ekspresif bahkan kalau anak-anak A4 itu. Ah. Ribut, rame, ekspresif gitu bisa Mhm. dibilang ya mungkin kalau lihatnya sih seru gitu ya, Mhm kayaknya mhm. kayak banyak mainnya nih anak Mhm. bahasa gitu kan. Oke. Gitu Kalau sih, kenakalannya seperti apa? Di ini yang suka kenakalan. dihukum sama di suster suster Aku mesin sih ya yang paling namanya? aku inget itu, Heeh heeh ini parah sih. Jadi, dulu pernah heeh. ada kan, L cowok semua ya, Iya. OPL cowok semua. Biasa mereka mau ada acara apa sih dulu misalkan, class meeting atau apa gitu, Mhm. mereka ngirim surat gitu kan. Nah lucunya mereka tuh ngirim surat, ngasih surat, mereka mau ketemu kepala sekolah, mau ketemu suster. Tapi kalau nggak salah aku inget banget mereka datang tuh jam istirahat. Kan salah Waduh, ya, kayaknya salah jam nih, salah kebayang. jam ya. Masuklah 2 orang ini kan, tuk tuk Heeh. tuk tuk tuk, anak-anak lihat dong, kita lagi istirahat kan, kalau istirahat kan semua kumpul Agak ya di luar bawah ya, di semua. kantin segala Heeh macam, heeh which is semua di bawah lah. heeh. Terus ya udah, jadi cowok-cowok ini kayaknya mereka udah feeling nih, wah dikerjain nih, kayak dikerjain. Jadi dari ujung gerbang tuh Heeh. kita udah menghadang juga kan. Jadi Iya. mereka sebenarnya kayak udah keringet dingin gitu nanya, "Kantor kepala sekolah di mana? Kantor kepala sekolah di mana?" Yang ada inget banget, aku pas kebetulan kelas 3 kayaknya. Heeh. Jadi, wah sama anak-anak, teman-teman aku, nggak dibawa ke kantor kepala sekolah, dibawa ke kamar mandi dong.
Nuduh apaan nih? Udah cuma ditakut-takutin doang sih sebenarnya. Tapi kan kebayang ya Jimat 2 juga 2 ya, ngelawan satu sekian sekolah. sekolah ya, mungkin kelas 3 lah ya. Heeh heeh. Itu kan keringat dingin masuk kamar mandi ditutup gitu loh. Sama anak-anak malah di gua pokoknya diceng-cengin Heeh udahlah terus akhirnya suster keluar. heeh. Suster keluar. Ingat banget gara-gara itu ketahuan kita langsung setengah hari di setrap di bawah tiang bendera. Satu kelas? Yang anak-anak yang ketahuan Yang itu, yang ketahuan di ke-gap situ ya? Oh, gitu, yang termasuk aku itu, heeh disetrap di heeh. bawah tiang bendera. Ingat banget, panas banget lah. Itu yang akan terjadi kalau lu juga ke PL 2 orang gitu Nah kali ya? itu, kayaknya untungnya karmanya nggak kejadian tuh. Karena nggak ada yang berani juga ke PA. Kalau lu gimana, Nin? Suka Eh, dipendek-pendekin nggak? ya itu dia tuh. Hmm. Kayaknya makin makin kelas 3 makin naik. Makin akhir ya? Ya, lucu tuh ceritanya waktu itu kan aku nggak ngerti nih. Waktu pertama kali aku masuk Tarki, Heeh. aku pikir yang namanya Tara Kanita ya roknya pendek. Dan itu salah satu yang membuat kita perempuan-perempuan tertarik juga kan. Termasuk situ? Lucu gitu ya, Heeh. sebenarnya roknya pendek, terus Heeh. kaos kakinya Enggak lu? panjang gitu Heeh kan. Iya, dulu kan heeh gitu kan. heeh. Tapi kita nggak tahu ternyata budayanya tuh adalah yang boleh seperti itu ya, yang udah kelas 3. Oh oh emang gitu? Iya Waktu masuk gitu. di bawah lutut, Nah, makin ternyata kan lama pas taunya kan pas baru masuk dong, pas udah heeh. masuk ke situ baru tahu. Oh, Sementara aku dulu dengan sok tahunya ke heeh. tukang jahit dari awal roknya pendek. Jadi abis ya aku digenjot. Oh gitu. Iya aku Heeh heeh. abis lah dibilang katanya mau sok mau langsung mau ngetop lah, sok ngatis lah, sok nantangin lah. Jadi hukumannya dari kakak kelas, bukan dari guru? Iya Bukan kalau dari itu suster? hukumannya dari kakak kelas. Kalau guru kan pada saat itu paling ya panjangin suruh gitu doang kan. Mmm. Tapi kan yang eh, apa namanya pressure-pressure mental ini kan dari kakak kelas gitu. Oh, udah terseleksi di depan ya, Iya, aku udah baru pendek tahu bagusnya. kalau ternyata anak kelas 1 tuh roknya panjang. Panjang. Ketemu tuh Oh, rok sama kaos kaki. iya Jadi nggak ada celah heeh. gitu. Aku tuh tahu karena roknya warnanya masih cerah. Oh, ini anak kelas Oh 1 iya nih iya pasti iya ya iya kan, iya. itu Kalau udah panjang. agak-agak butek Udah gitu ya. agak-agak butek, mini dia. Oh, Aku iya malah iya. nggak tahu waktu itu, kirain ya udah namanya Tarki pendek semua gitu kan. Heeh. Tapi menurut lo itu pengalaman yang menyenangkan ya? Ya seru sih ya, tapi Seru I ya? don't know kalau it happen sama anak-anak zaman sekarang ya. Bisa bisa ini nggak gitu ya, bisa jadi cerita yang sama nggak gitu atau enggak kan gitu nggak tahu juga ya. Iya 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 iya. Tapi Iya. ada nggak di tengah-tengah selama 3 tahun tuh merasa, kayaknya lebih seru kalau masuk sekolah campur ah gitu, ada cowoknya, ada pesta ada cowoknya, pas ulang tahun dapat ada cowoknya gitu, Sebenarnya sih kalau masalah pesta, masalah ya apa ya, dulu kan kalau ada pesta-pesta gitu Tarki suka ngundang PL juga kan. karena teman Kayak dari pesta SMP ya? Iya, 17-an, kayak gitu kan heeh 17 heeh, Agustus, maksud bukan 17 Agustus ya, 17 ulang tahun, Sweet ulang tahun, Seventeen, yes, Sweet Seventeen. heeh. Biasanya juga si anak-anak Tarki ini juga pasti ngundang anak-anak PL, jadi sebenarnya nggak masalah juga sih, gitu. Oh, oke oke, Kayaknya iya. malah kita dulu senang-senang aja nggak ada cowok karena sebenarnya kita kan bisa fokus ya. Gitu Bisa lebih ya, fokus iya kan. betul betul Kalau ada betul, cowok heeh. kayaknya nggak fokus deh. Nah, Bingung mau apa sebenarnya. dapat pacar di mana, Nin, Hmm? waktu itu? Kan dibilangin dari SMP udah Oh pacaran. oh Oh gitu, enggak ya? lu bahwa dulu udah pacaran? Heeh Ya dari SMP sempat pacaran lah, heeh, iya iya, pacar-pacaran heeh gitu. heeh, Apa sih dulu bilangnya cinta monyet? yang lain gimana? Apa tuh? Ketemu dapat pacar dari mana? Dari PL Fair? Biasanya rata-rata anak laki pacaran anak PL loh. Deket soalnya ya? Deket nggak Deket, sih? deket, Deket kan? deket, Heeh, heeh. Jadi oke. Pulau Raya Brawijaya kan, Mhm mhm. deket gitu. Ya itu karena Mmm, mereka kayaknya kenal-kenal aja deh. Karena misalkan nih anak laki, mhm kakaknya kan mhm cowok di mhm PL. mhm Lama-lama kan kalau di rumah si kakak bawa temennya, si adik bawa temennya. Kan mhm. akhirnya di satu rumah itu bisa kan kenalan anak PL, anak laki gitu loh. Jadi Nggak masalah ya, kayaknya no issue sih no sebenarnya issue yang kayak ya? gitu-gitu Heeh, gitu. wah Maksudnya
Dapat Emang jugalah itu tuh jalan-jalan pacar, aja temen. gitu, ketemu-ketemu aja si Mmm, si anak Tarki sama anak PL ini, atau even anak Kanisius dulu. iya ya, Aku soalnya oke. sempet punya pacar anak Kanisius. Oh, jauh itu padahal, ya kan? Iya, cowok semua kan? Heeh, Iya, iya, heeh heeh, gitu. heeh. Biasa sih gitu, PL, Kanisius, sama Tarki, gitu. Mmm, Sama mhm. SMA, mana lagi yang cewek semua, Teresya ya? Ursula? Ursula, sorry. Iya, Ursula, gitu. Iya iya iya. Penanganannya gimana sih dari sekolah kalau ada kenakalan, ada masalah gitu, biasanya hukumannya apa? Kalau zaman dulu ada hukuman fisik, ada Iya. hukuman ini juga ya, ada Fisik itu tadi dijemur di bawah fisik tadi, tiang? suster tuh jelas ya kayak gitu-gitu, Heeh. jemur, terus kotjang, fisik-fisiknya kayak gitu tuh dulu masih ada ya. Tapi Oh, sama oke. kita nggak pernah dijadiin suatu beban ya, karena ya nggak dibikin yang 100 kali Scott jam juga sih gitu kan. Ya gitulah pokoknya hukuman fisik ada, Mhm. sama biasanya kita disuruh ngadep ke guru BP ya. Oh, Dulu iya, kan ada guru heeh BP heeh. juga Biasanya hukumannya gitu. apa tuh? Itu bukan lebih ke Kalau dulu hukuman, di karena Gons guru biasanya BP itu suruh kan nyapu, iya kayak gitu, lap-lap jendela, nyapu, ngelap-ngelap, atau mungkin heeh. bikin tulisan, kita nggak tahu ya, mungkin aku soalnya nggak pernah dipanggil guru BP. Jadi nggak Dijemur gitu tahu. aja ya? Iya, Heeh. dijemur aja. Jadi ya paling kalau guru BP mungkin explore ya, sebenarnya ada masalah apa nih, kalau misalkan Mhm kau udah mhm. sering berbuat masalah kan berulang-ulang Mhm misalkan, itu mhm. mungkin bakal dieksplor nih sebenarnya Mhm. penyebabnya apa sih gitu. Mmm. Gitu kali. Tidak membuat siswi-siswinya jadi genit juga gitu ya kalau ketemu cowok? Genit. Genit tuh maksudnya gimana Cari ya? perhatian gitu? Tapi tetap ya, kalau aku lihat itu kita masih dalam koridor atau batas kewajaran ya. Kayak Heeh. bukan yang genit gimana atau Heeh. yang over gitu, Heeh. enggak sih. Kayak Karena pada sebetulnya itu nih yang gue dapat sekolah di Gons ya, isinya heeh, cowok semua gitu. heeh. Ya cowok mau cakep, mau ini biasa aja gitu. Iya kan? Karena sebenarnya laki semua. Sebenarnya lagi semua. Nah, kalau di Mhm. Turki gimana tuh? Iya, sebenarnya sih anehnya karena memang kita nggak ada cowok Heeh, di dalam keseharian kita, kita nggak ada cowok. Tapi mhm, begitu ada cowok datang yang kayak tadi tuh, mhm. sebenarnya sih lebih dibuat lucu-lucuan Lucu-lucuan sih. aja ya. Iya, Heeh heeh. Itu lucu-lucuan. lucu-lucuan Tapi sih bukan jatuhnya. artinya kita juga kayak aneh kalau ngeliat cowok di luaran, kita juga jadi aneh ngeliat cowok. Enggak, gitu. Mmm, mhm mhm. Iya, Cukup kayak seimbang lah ya social cukup life-nya. seimbang sih aku Heeh, bilang nggak yang zaman harus dulu. temennya cewek semua, nggak ada Enggak temen cowok kok. ya? Dulu kayaknya Mhm, anak-anak PAL sering loh jemput-jemput mhm, pacarnya itu ke Tarki. mhm, Jadi kalau udah jam sekolah selesai tuh mhm, banyak anak-anak PL mhm, yang misalkan pacaran sama anak Tarki terus mhm, jemput, nongkrong di sekolah gitu tuh banyak. mmm, Jadi apa ya, nggak di jam sekolah ya wes nggak apa-apa, tapi kan di luar jam sekolah itu interaksi kita sama, apa namanya, sama cowok, mhm, ya tetap ada kan, mmm. gitu. Ada nggak sih Nin misalnya kayak kayak kamu sendiri kan kepilih jadi leader gitu ya, sebagai Mhm, mayoret mhm, gitu ya. Terus terbiasa segala hal itu punya teman leadernya perempuan atau Nina sendiri gitu, misalnya jadi ketua kelas atau aktif di OSIS. mhm, Ketika terjun ke masyarakat gitu misalnya ya, lalu tiba-tiba kan sampai saat ini pun ada namanya man domination gitu ya. mhm, Dibilang emansipasi oke gitu, mhm, tapi mhm. kenyataannya menteri banyak laki, ya kan, pimpinan perusahaan banyak laki gitu. Lu gimana mandangnya? Sebenarnya sih aku gini ya, bukan, kan sekarang banyak orang yang menyuarakan kayak kesetaraan gender gitu Ya, ya. ya. Sebenarnya kan kesetaraan tuh Mhm. setara sendiri artinya kan setara ya. Setara tuh bukan Yes. berarti sama ya sebenarnya gitu. Mhm Tapi mhm. memang menempatkan seseorang itu sesuai kapasitas dan sesuai proporsinya lah menurut aku. Jadi memang Mhm. bukan juga kita langsung mau dibilang kesetaraan terus artinya sama gitu, Mhm mhm. emansipasi artinya sama. Mhm Enggak lah, enggak mungkin lah. mhm. Memang udah bidangnya udah pasti ada bidangnya masing-masing. Memang ada bidang yang memang bisa dikerjakan oleh both ya, perempuan dan Ya, laki-laki. Tapi memang, kesetaraan di sini aku lebih kepada, bagaimana kesempatan yang diberikan kepada perempuan tuh juga sebenarnya dibuat seluas-luasnya seperti kesempatan yang diberikan kepada laki-laki yes. gitu, tanpa Heeh memandang, gender heeh. gitu. Ya, tapi balik lagi tetap dinilai, adalah kualifikasi atau kapasitasnya orang tersebut ya. Iya. Ya kita nggak mentang-mentang ya itu terus langsung bilangnya setara setara, mau sama, Mhm. ya nggak bisa juga seperti itu sih Yes. kalau menurut Mhm aku. mhm. Tetaplah, eee,
Setara di sini artinya memang setara, Yang tapi penting bukan sama. kesempatan terbuka sama Kesempatan heeh, terbuka seluas-luasnya, setelah terhadap itu bagaimana kita membuktikan diri iya, aja dan gitu tetap ya? kan, tetap ada sesuatu yang harus kita buktikan gitu Heeh, kan, sebagai perempuan juga gitu. Kita nggak bisa, istilahnya teriak-teriak mau minta disamain, tapi mhm, sebenarnya kita juga, perlu perlu persiapan, perlu pembuktian bahwa memang kita mampu untuk melakukannya gitu. Baru kita, setelah itu bisa, apa ya, bisa menunjukkan bahwa kita ya setara itu tadi gitu. mmm. Sekarang kalau punya anak perempuan mau masuk Tarakanita gitu yang, semuanya cewek, oke nih? Eee, ke Maksudnya zamannya tuh udah berbeda ya? Zamannya tuh udah berubah ya. Heeh Kalau heeh. menurut aku hari ini kita nggak bisa, berpatok sama sesuatu yang bagus atau baik di masa lalu itu kan belum tentu baik di masa sekarang gitu. Sementara yang menurut menurut aku yang pasti itu adalah perubahan itu sendiri, Iya ya kan. iya. Kita Mhm harus bisa, mhm apa namanya, ya update, mhm ya apa namanya, mampu mampu mengatasi setiap perubahan itu dengan sikap terbaik kita. Kalau mhm memang masanya udah nggak di situ, ibaratnya gitu kan, mhm kayak mungkin pada saat kita waktu itu, ya mhm. memang yang terbaik ya itu, Iya ya kan, nggak iya. ada pilihan juga, Heeh. gitu. Nah, di saat sekarang, sudah dengan kecanggihan teknologi dan pilihan juga semakin banyak, Mhm orang bisa memilih. mhm Ya, kenapa nggak mereka memilih yang terbaik dengan sesuai dengan ini, minat, bakat, dan mhm. memang, mungkin, apa namanya, yang menjadi reference mereka ya, gitu Heeh kan. heeh. Seperti kan sekarang misalnya sekolah internasional, ataupun sekolah national plus, ataupun sekolah yang berdasarkan agama, Iya misalkan gitu kan, iya. prinsip-prinsip keagamaan Mhm masing-masing agama gitu. Itu mhm kan mhm. sekolah udah ada sekarang gitu ya. Iya. Jadi misalkan baik itu yang muslim, baik itu yang Nasrani atau Mhm. apapun, itu mereka Betul. punya sekolah-sekolah yang bagus Iya iya, sekarang gitu, udah di yang banyak sekolah ya. benar, yang Mhm secara akademis dan kurikulumnya itu bisa, apa namanya, bisa ditunjukkan kualitasnya baik gitu kan. mhm Nah, pasti mereka lebih memilih ke situ sih kalau menurut aku ya. Kita kan sebagai orang tua sekarang mhm. pasti berpikirnya seperti itu, karena udah nggak sesuai juga ya kalau kita mau memaksakan sementara, zamannya udah berubah gitu. Ya kita pun harus mau berubah sebenarnya, melihat kenyataan sih. Dan Iya buat iya iya. sekolah-sekolah yang itu bukan berarti, apa ya, balik lagi pilihan ya, balik Iya lagi iya. pilihan. Tapi sebaiknya sekolah-sekolah yang tadinya misalkan kayak Tarakanita lah contohnya kan, Mhm sekarang sudah menjadi heterogen itu, mhm mungkin itu sudah melewati serangkaian ya masalah yang akhirnya akhirnya terselesaikan dengan solusi terbaiknya adalah, "Oke deh jadi heterogen." Itu pasti kan sudah dipikirkan kan gitu, oke. karena memang udah nggak bisa dipertahankan gitu. Mhm Tapi kan masih ada juga sekolah seperti Pangudi Luhur misalkan yang memang mhm. mempertahankan Iya. homogenitasnya itu, Heeh gitu ya. Tapi tetap laku misalkan kayak gitu, heeh. tetap berprestasi. Nah, Iya iya. ya mungkin, PL mampu ya, mampu mengolah masalah dan memberikan solusi, dan Mhm mau juga misalkan beradaptasi dengan perubahan-perubahan sehingga mhm. menghasilkan juga, perubahan misalkan di kurikulum, Iya. di apa namanya, mereka menambahkan uniqueness apa misalkan di Mhm ekstrakurikuler, mhm atau, ya akhirnya semua itu mendukung untuk, pencapaian prestasi yang lebih lagi yang akhirnya bisa ditunjukkan kepada masyarakat, kan gitu. Akhirnya orang, "Oh oke PL masih bagus, mhm PL masih bisa, mhm apa namanya, masih bisa berprestasi, mhm masih bisa dijadiin yang nggak jauh lah ketinggalan dengan mhm sekolah-sekolah yang sekarang dibilang bagus itu," gitu kan. mhm. Sementara mungkin Tarakanita tuh aku sempet dengar ya memang mungkin kurang bisa itu tadi ya, beradaptasi ya gitu. Sebenarnya sih kan ya kalau kita sebagai alumni Mhm. udah perasaan, Nah itu sayangnya iya gitu kan, iya, sayangnya dulu heeh, bisa loh dulu gitu, bisa dulu bisa kenapa ada sekarang nggak bisa? kebanggaan, Ada kebanggaan, tapi nostalgianya ada nostalgia, ya. tapi kan kita juga nggak bisa hanya tenggelam dalam nostalgia ya, sementara itu udah nggak sesuai dengan udah nggak relevan lah gitu. Oh, oke. Sesuatu yang udah nggak relevan dengan zaman ini, ya kita nggak bisa juga bertahan di zona nyaman itu kan, gitu. Memang kita harus do something mungkin gitu. Tapi kalau Mmm, sekarang udah jadi heterogen, aku sih cuma merasa berpikir bahwa yakin aja itu udah keputusan yang terbaik gitu pasti ya. gitu. Jadi Mhm. ya Tetap berprestasi, tetap tetap solid, mhm ya tetap jadi yang terbaik aja sih dimanapun wadahnya apapun, ya
nggak apa-apa sih, kan Gonzaga juga sebenarnya dulu gitu kan ya. Heeh, 3 Tadinya tahun pertama iya, kan, tadinya cowok cowok semua, semua, heeh, pas jadi campur, mungkin masalah-masalahnya cuma di awal aja ya. iya Namanya iya pro iya, dan kontra kan pasti iya, ada dan betul memang itu betul, biasa terjadi gitu. Tapi mhm kan, ketika sudah bisa membuktikan bahwa itu emang keputusan yang terbaik, pas mhm dijalankan juga menghasilkan prestasi gitu mhm, misalnya, ya kan nggak masalah kan gitu. padahal itu salah satu kebanggaan sebagai alumni juga ya. Dulu aku sekolah all girls Iya, loh, sekolah iya iya iya. heeh, dan itu kan nggak banyak gitu di Mhm Indonesia ya, sekolah yang homogen ya, mhm. nggak banyak gitu. Tapi ya udah rela ya menghilangkan Kebanggaan sih, kebanggaan kebanggaan, iya sebagai iya. itu ya. Iya. Ya Mhm gitu sih, cuman jadi cerita-cerita mhm, lucu aja sih kalau sekarang buat anak-anak gitu ya, buat iya, pengetahuan mereka juga gitu, bahwa dulu heeh, ada loh sekolah sekolah mama tuh dulu kayak gini loh heeh gitu kan. Tapi ya heeh. mereka ya cuman sebatas pengetahuan akhirnya, sebatas pengetahuan aja buat mereka kan, karena Iya mungkin iya. mereka anggap juga kalau untuk kondisi sekarang udah nggak relevan gitu. Buat cerita Mmm, aja buat mereka, yang pasti kan semangatnya kayak gini loh, aku heeh suka heeh ceritain, yang lucu tuh semangatnya tuh tinggi banget gitu ya, heeh semangatnya heeh tinggi banget, terus apa, mereka tuh bisa dibilang, kegiatannya seabrek, heeh, terus di sekolah juga kayaknya banyak pressure mhm, dari lingkungan, dari guru, dari apa, tapi kok tetep masih bisa berprestasi ya. iya, Nggak ada tuh istilah-istilah yang kena mental lah kalau hari gini, iya misalnya iya, gitu kan betul ya. betul, Apa heeh, mungkin waktu itu kita nggak banyak diperkenalkan dengan istilah-istilah psikologi ya, nggak kayak heeh, sekarang karena heeh, kemajuan teknologi juga ya. mhm, Ya tapi iya kita bisa ya bisa, udah akhirnya sikap nerima dan ngejalanin mhm dan akhirnya survive itu sih mhm, membentuk akhirnya mental-mental perempuan tangguh sih aku pikir ya. Ya itu aja mmm, sih yang bisa diambil mhm jadi pelajaran untuk anak-anak kita mhm. mungkin gitu. Kalau dari lingkungannya Nina sendiri, alumni menanggapi hal itu gimana? Sama Nina? Kemarin sih sempet kita kan ada ya, masih ada perkumpulannya Tarki gitu Mhm ya. Ya pasti adalah sebagian yang ingin mempertahankan, sebagian juga gimana nih, tapi kalau dipertahankan juga rasanya kok sulit kan mhm, gitu. Ya akhirnya emang apa yang bisa dilakukan? ya Gimana makanya ya? kembali lagi kan, Iya iya, hal ini kan sebenarnya aku lihat, terjadi nggak cuman di sekolah, Tarakanita sebenarnya kan, aku mmm, lihat ada beberapa temen aku cerita di sebuah universitas juga ada yang gitu. Jadi oh ya, misalkan universitas yang dulunya tuh favorit, yang kayak gitu kan, iya iya karena iya, mereka tidak bisa mempertahankan mungkin, ya prestasi prestasi, mungkin kan heeh, gitu. Jadi, itu akhirnya jadi mengakibatkan muridnya jadi sedikit sekarang, kayak gitu. Mereka mmm, kekurangan murid. iya 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 Ya iya, balik lagi ya, kalau mhm alumni kan cuman bisa mensupport secara apa namanya, moral ya, mungkin kita hanya mhm bisa moral kebanyakan, hanya mhm bisa moral. mhm Sementara kita lihat di sini bahwa sebenarnya support itu kan, nggak cuma moral ya, mungkin mhm yang jauh lebih daripada itu banyak mhm komponennya kan, mhm, moral, material ya kan, itu yang iya, yang jadi pasti jadi bahan pertimbangan juga. mhm, Terberat itu sih kalau aku pikir. baik lagi sekolah di Tarki dulu, ada nggak, karakter lo yang berubah waktu SMP begini, begitu masuk Tarki jadi beda gitu? Pasti ada sih. Mhm SMP tuh kan kita masih cuek kalau menurut aku, mhm masih cuek, masih tanggung jawabnya masih kurang. mhm Ya begitu di SMA, terutama aku masuk drum band, balik lagi ceritain drum band, mhm, karena emang itu membekas banget sih kalau menurut aku ya, 6 ekskul bulan itu. ya? Heeh, Bukan 6 bulan tuh kan, pengojokannya, tapi kan pengojokannya, aku di latihannya, ekskul itu akhirnya kan sampai SMA kelas 3, iya, berarti 2 tahun 2 setengah lebih. tahunan ya? Heeh, Jadi itu berasa banget sampai hari ini. mhm Jadi bagaimana kedisiplinan itu kalau ditanamkan dari dini gitu ya, dan mhm itu bisa bisa terjadi sih, bisa kejadian, bener-bener yang namanya kita itu jadi terbiasa sama kedisiplinan itu. Dan kalau mmm, ibaratnya nggak dilakukan tuh kayak ada yang salah gitu, ibaratnya gitu kan ya. Kalau disiplin itu kan udah jadi satu kebiasaan, mhm, kalau kita nggak lakukan itu, malah kita kayak merasa feeling guilty gitu loh. gitu ya? Iya, jadi tapi itu Sampai itu bagus kan, tertanam, pasti, maksudnya heeh heeh ketanam bagus. Jadi heeh, itu sih aku bilang, luar biasa penggemblengan waktu itu, mhm waktu drum band. Waktu pada saat itu kita nggak ngerasa sih, belum ngerasa, yang ngerasa masih kesel-keselnya doang, kenapa sih gue gini, kenapa sih gue harus begini?" Gitu kan. mhm Tapi pas lulus, kita kerasa banget tuh, kita kayak ditempa di situ mhm, dan kita jadi ibaratnya kayak jadi misalnya gimana nih? pribadi-pribadi yang bertanggung jawab Misalnya gitu, gimana lebih nih? bertanggung jawab. Apa ya, dan lebih,
bertanggung jawab sama pekerjaan, bertanggung Mhm. jawab sama setiap keputusan yang kita ambil, Mmm. terus apa ya, selalu pengen bukan sempurna, tapi pengen menghasilkan tuh yang terbaik dulu deh, at least kalau lo coba tuh, cobanya tuh udah maksimal. Maksimal dulu gitu, Mmm. mencoba segala sesuatu maksimal dulu, nggak pernah Mhm. ada kata menyerah, ibaratnya Mhm. gitu. Jangan Mhm. nyerah dulu, Mmm. jangan nyerah dulu, coba dulu maksimal, Mhm. gitu. Baru hasilnya nanti kan belakangan. Jadi, eee, apa ya, satu tanggung jawab belajarnya, yang kedua, proses ya, trust the process gitu, bahwa Iya segala iya, sesuatu tuh ada ada prosesnya, prosesnya, nggak gitu. bisa langsung. Mhm, Oke. Sekarang, kalau kayak kayak gue gini ya, yang gue rasakan bangga gitu, adalah ketika keluar jadi alumni juga, gitu ya. mhm Karena mhm. hubungan kita tuh dengan sesama alumni tuh Dekat, deket, heeh. baik, saling bantu, Betul gitu. betul betul Itu betul. juga yang terjadi di Tarki? Iya, di Gitu Tarki tuh ya? gitu Mhm. ya, maksudnya kita sesama alumni Tarki tuh, walaupun ya udah nggak ketemu puluhan tahun ya, Mhm. kadang-kadang tuh seperti itu. Ketemu misalkan karena ya contohnya misalkan ada, kedukaan atau Iya, apa gitu. heeh. Itu tuh kita kayak ketemu sama sahabat lama tapi kayak baru kemarin, padahal itu udah ternyata udah lama ya kita nggak ketemu. Itu Eee, rasanya gitu loh kalau ketemu sama anak Tarki ya, aku nggak mhm. tahu kenapa. Mhm. Yang udah nggak ketemu sekalipun berpuluh tahun, Mhm. ketika ketemu lagi tuh kayak, "Ih, kita kok kayak baru kemarin ya nggak ketemunya?" Karena Mhm. ngomong tuh kayak langsung nyambung. Nyambung. Oh, Iya, oke kayak oke. nggak perlu lagi kode-kode gitu kan. Kekeluargaannya juga masih Ibaratnya kuat ya? ke keluarga pun begitu. Ya ibaratnya Mmm. kayak masih kakak adik gitu loh. Jadi kayak kakak adik Mmm. aja gitu. Kakak Mhm adik kalau mhm. sama yang kakak tingkat gitu ya. Mhm. Tapi kalau sama yang apa namanya, selevel, satu Mhm. kelas, satu Mhm. tingkat itu juga masih kayak gitu. Mmm. Mhm. Persaudaraan ya, Persaudaraannya masih persaudaraannya kuat ya? mhm. Oke oke. Iya. Satu kata yang bikin lo bangga jadi alumni Tarki? Satu kata Mhm. jadi alumni tari Mhm. Apa? apa Yang ya, membuat lo bagaimana? tangguh sih, Tangguh ya? mhm, Oh, oke. tangguh, Keren keren. ya. Iya iya iya. Dari dulu memang kalau lihat anak Tarki itu memang beda lah gitu dan Karena tangguh itu menurut heeh. aku harus diproses ya, bukan sesuatu Mhm. yang bisa lo dapetin secara instan gitu. Dalam Emang 3 tahun itu ya? iya, Mhm. itu kita diproses gitu. Mhm mhm. Pendidikannya sekeras apa sih sampai kalian semua jadi wanita tangguh tuh? Ya kalau buat anak SMA umur 16 sampai 18 penggemblengan seperti Mhm. itu ternyata, pas aku sadarin sekarang itu cukup keras ya, gitu, itu cukup keras Mhm gitu. mhm. Bagaimana kita dipaksa untuk nggak males latihan Heeh dari jam 2 sampai jam 6 sore heeh. misalkan, itu seminggu bisa berapa kali. Mhm Itu kan kalau orang lain mungkin kalau sekarang apalagi ya, mager gitu. mhm "Ngapain sih kayak gitu, ngapain?" mhm Gitu. Panas-panasan gitu, mhm diteriak-teriakin gitu. mhm. Terus belum lagi kita mikirin besok kita di sekolah ada ulangan Ah, misalkan. ya, secara akademik juga berat ya di Itu berat Tarki ya? banget loh, Iya iya berat iya banget. iya. Jadi anak-anak drum band itu Mhm mengalami pasti masalah-masalah kalau besoknya mau ulangan, mhm besoknya mau ujian, mhm. mikirin belum belajar, mikirin, "Aduh catatan gue kayaknya masih ada yang belum nih, minjem Ah, kemana ya?" Apa. ya Itu ya tuh ya ya. masalahnya udah banyak ibaratnya anak SMA tuh masalahnya udah banyak. Walaupun masalahnya masalah-masalah akademis ya. Heeh heeh. Tapi ya itu, karena akhirnya kita juga ditantang untuk tetap berprestasi baik itu Mhm. di ekskul dan di akademis gitu. Oke. Iya nih, thank you banget. Sama-sama. Iya, teman-teman bisa dengar ceritanya ya, cerita yang langka tadi saya bilang ya, karena ya Cerita-cerita seru ya. udah cerita seru zaman SMA yang isinya perempuan semua dan ternyata nggak ketut sembarangan juga ini dia. Nggak juga gitu, nggak sendawa sekeras-kerasnya juga gitu. Semua tetap dengan karakternya masing-masing, tapi semua dibentuk untuk bisa jadi perempuan yang mandiri dan tangguh tadi kata Nina. Gitu. Mhm. Ya, dan kedepannya ya semoga Tarki tetap berprestasi Tetap walaupun menghasilkan, heeh, pribadi-pribadi yang tangguh, yang iya, mandiri. walaupun sekarang udah berubah jadi sekolah Sekolah campur ya? heterogen, iya sekolah Mmm, campur nggak gitu. apa-apa, yang penting spiritnya tetap sama ya. Yes. Oke, thank you Nin Oke, ya udah thank mampir you. ke rumah, Iya, iya. Oke sukses teman-teman, selalu. iya thank you. Thank you. Terima kasih udah nonton sampai terakhir ya. Gitu kita, dengar dari Nina, semoga kita sama-sama bisa ambil manfaatnya pastinya. Oke? Ya. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat, Dah. dah.